Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Syahrul Gufron Fatshan Saputra dengan NIM 3333 2114. Saya berasal dari kelas A. Adapun saya di sini ingin menjelaskan terkait mata kuliah kimia yang membahas tentang kinetika kimia, yang mana mata kuliah kimia ini diampu oleh dosen kita yaitu Fatih Ihsan SSI MSI. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama itu akan membahas tentang laju berdasarkan konsentrasi, terus yang kedua ada persamaan laju reaksi berintegrasi beserta contoh soalnya, terus yang ketiga ada persamaan Arrhenius beserta contoh soalnya. Yang pertama kita akan membahas tentang grafik laju berdasarkan konsentrasi. Setelah terpampang di hadapan kita, di sini ada 3 grafik ya. Yang pertama itu namanya ordo reaksi 0, terus yang kedua namanya itu ordo reaksi 1, dan yang ketiga namanya ordo reaksi 2. Bisa aja nanti ada ordo reaksi 3 dan seterusnya. Jadi yang pertama kita akan bahas itu apa sih V? Di depan kita tuh ada V, terus ada A ya kan. V adalah laju reaksi dan A adalah konsentrasi reaksi. Nah, kita kan tadi udah ngomong mau ngebahas tentang ordo reaksi 0. Kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ordo reaksi 0 itu. Ordo reaksi 0 itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Tidak dipengaruhi oleh konsentrasi apapun. Mohon maaf, ini sebenarnya ada arah ke kanan, dan juga sebenarnya ada arah ke atas ya. Arah ke kanan itu dia menunjukkan konsentrasi reaksinya, kalau misalkan arah ke atas itu dia menunjukkan laju reaksinya ya. Oke, kita balik lagi ke ordo reaksi 0. Ordo reaksi 0 itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Maksudnya apa? Maksudnya ini kan kita udah tahu tuh ya, garisnya berbeda dia. Ordo reaksi 0 daripada ordo lainnya. Kalau misalkan ordo lainnya dia bergerak ke atas, sedangkan kalau misalkan ordo reaksi 0 itu dia bergerak ke kanan. Kalau misalkan ordo reaksi ke kanan itu ya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah V sama dengan K. Dengan V adalah laju reaksinya dan K adalah ketetapan laju reaksinya. Di sini kita contohkan ketetapan reaksinya adalah 2. Konsentrasinya itu 2. Nah, di sini ada 1 misalkan ya. 1 sampai 5, kita contohkannya 1 sampai 5, 1M dan 5M. Nah, karena maksud dari ordo reaksi 0 itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi, berarti apapun konsentrasinya dia udah punya ketetapan sendiri. Apa tadi ketetapannya? Yaitu ketetapannya adalah 2. Jadi mau dia ini ya 1, mau ini 2, 3 ataupun seterusnya, maka tetap dia memiliki konsentrasi atau ketetapan konsentrasinya itu 2. Kita lihat pembahasannya atau kita lihat maksudnya, ordo reaksi 0 itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi lain. Jadi mau konsentrasinya 5, 10 dia tetap kembali ke ketetapan reaksinya. Kita lanjut ke ordo reaksi selanjutnya. Ada namanya ordo reaksi 1. Sama seperti yang pertama. Begitu berarti yang ordo reaksi 2, V itu artinya laju reaksi dan A adalah konsentrasi reaksinya. Begitupun dengan ordo reaksi 1 ada seperti ordo reaksi 0 dia memiliki rumus yaitu V sama dengan K per reaksi. Cuma bedanya kalau misalkan ini kan K doang, dia nggak ada buka kurung atau tutup kurungnya. Itu yang ngebedain antara ordo reaksi 0 dan ordo reaksi 1. Sebenarnya di ordo reaksi 1 tuh di sini ada pangkat satunya. Cuma karena dia pangkat 1, jadi nggak ditulis pun tidak apa-apa atau tidak masalah. Yang ngebedainnya itu terus yang kedua, kalau misalkan ordo reaksi 0 dia akan bergeraknya ke kanan, kalau ini bergeraknya ke atas. Dan kita lihat misalkan di sini ada angka 1 dan di sini ada angka 5 ya. Maka yang akan terjadi, oh ya mohon maaf, sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih ordo reaksi 1 itu. Ordo reaksi 1 merupakan laju reaksi yang berbanding lurus dengan jumlah konsentrasi reaksinya. Berarti berbanding lurus dengan jumlah konsentrasi reaksi. Konsentrasi reaksi di sini ada 1 dan juga ada 5 ya. Berarti kalau misalkan di sini ada 1, maka di sininya pun dia akan menjadi 1. Begitupun dengan 5. Seandainya di sini 5 ya. Seandainya di sini 5, maka di sininya pun akan 5. Sama kayak yang ordo reaksi 0, kita lihat rumusnya di sini nih. Kan rumusnya V
sama dengan K buka kurung per reaksi pangkat 1, maka tinggal di ini aja 1 kali 1, 1, 5 kali 5 sama dengan 5 gitu. Dan di sini kita lanjut ke order reaksi 2. Order reaksi 2 yang ngebedain itu biar lebih gampang ngejelasinnya. Kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan order reaksi 2. Order reaksi 2 adalah laju reaksi sebanding dengan kenaikan konsentrasi reaksi pangkat 2. Nah, kalau misalkan tadi ini order reaksi 1 dia pangkat 1, kalau misalkan order reaksi 2, maka yang akan kita tulis rumusnya gini. K buka kurung per reaksi 2. Saya tulis per ya, dan mohon maaf kurang bagus tulisannya. Per 2. Maka kalau misalkan udah diketahuin rumus-rumus kayak gini nih, kita tinggal ini aja kita konsentrasiin atau kita pangkatkan aja nantinya. Jadi seandainya di sini ada angka 2, maka yang di sini itu yang akan ditulisnya 2 pangkat 2. Yang artinya 2 pangkat 2 adalah 4. Begitupun di sini misalkan kita ambil angkanya angka 5, maka yang akan kita dapatkan di sebelah sini nantinya ya, yang akan kita dapatkan di sebelah sini nantinya adalah angka 25 gitu. Jadi 5 pangkat 5 gitu. Karena tadi kita udah mengetahui maksudnya atau penjelasan dari order reaksi 2 yaitu laju reaksi sebanding dengan kenaikan konsentrasi pangkat 2. Jadi seandainya di sini 3, kita dapatkan angka 3, maka di sini kita akan mendapatkan angka 3 dari 3 yaitu 9. Kita lanjut ke persamaan laju reaksi terintegrasi. Kita cari tahu dulu hukum laju terintegrasi. Yang pertama ada namanya eksponen menunjukkan order reaksi terhadap masing-masing reaktan. Terus yang kedua ada order reaksi total ditentukan dengan menggunakan eksponen reaktan. Yang ketiga di dalam laju reaksi terintegrasi itu terintegrasi waktu. Nah, yang dimaksud dengan waktu-waktunya itu adalah ordo. Jadi nanti kita bakal dapat namanya ordo 1 dan ordo 2. Nah, ordonya itu merupakan waktu gitu. Jadi kan ada reaksi tersebut ada order 1 atau first order. Terus yang kedua secara keseluruhan reaksi tersebut reaksi order 2 atau second order. Persamaan laju reaksi terintegrasi waktu beserta contoh soal. Kita akan bahas ke pembahasan reaksi order pertama dulu. Persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Yang pertama ada namanya reaksi order pertama. Misalkan kita mereaksikan A menjadi produk B. Maka kita cari tahu dulu rumus persamaannya. Maka kita dapatkan persamaan lajunya delta A per delta T sama dengan V. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke hukum laju, diintegrasikan gitu dari persamaan laju menjadi ke hukum laju, maka kita bisa mendapatkan KA sama dengan V. Karena sama-sama V, maka kita bisa menggabungkan atau bisa sama dengan kan gitu. Jadi asalnya kan ini menjadi KA sama dengan min delta A per delta T. Habis dari situ kan kalau di matematika, kalau misalkan delta kita bisa menjadikan bentuknya itu seperti ini, yaitu KA sama dengan min DA per DT. Habis itu karena sama ya, karena ada yang sama, maka kita bisa mendapatkan atau kita bisa menghasilkan yaitu KDT sama dengan min DA per A. Setelah itu kita ini ubah asalnya yang minnya di DA menjadi min KDT. Tadi kan KDT-nya itu plus. Nah, sekarang diubah diganti menjadi KDT yang min, jadi min KDT sama dengan DA per A. Dari judulnya aja udah ada kata terintegrasi. Berarti kita akan mengintegralkan dari ruas yang akan diintegralkan yaitu min KDT sama dengan DA per A. Maka akan mendapatkan integral min KDT sama dengan integral 1 per A DA. Nah, karena ini kan ngebahasnya fungsi waktu ya. Karena kita ngebahasnya fungsi waktu, maka di sini ada namanya T. T itu waktu tertentunya. Dan di sini nolnya itu merupakan karena dia belum jalan, maka bisa dikatakan dia itu 0 atau waktu pertamanya. Jadi dia belum jalan, maka nilainya 0. Sama dengan, dan di sini itu A tertentunya dan juga A nolnya. Dari hasil integral, maka kita akan mendapatkan min KT dengan batas T T 0 sama dengan len AT dengan batas AT
dan di bawah dan di sebelah sini ada A0. Kita bisa mendapatkan min KT karena dari hasil integral min KDT, dan kita mendapatkan ln A itu hasil integral dari 1 per A. Kalau misalkan dalam matematika jadinya seperti ini kalau kita mengintegralkan. Nah, udah tuh dapat kan, kita kan udah mengintegralkan. Dari hasil mengintegralkan tuh kita bisa dapat nilai ini. Min K dari sini dan T-nya dari sini. 0 itu dari mana? Dari hasil 0 kali T. Dan sama dengan ln AT dikurang ln A0. Lalu di sini kita mendapatkan min KT karena min K kali T di sini ya. Jadi min KT sama dengan ln AT dikurang ln A0. Dah, sebenarnya sudah habis, kita sudah mendapatkan persamaan jelas waktunya. Ini hasilnya. Tetapi biasanya itu disuruh nyari garis linear. Yang mana garis linear itu rumusnya yang ini, Y sama dengan mx plus b. Nah, langsung aja tuh kita masukin. Tadi kan kita udah mendapatkan hasil dari ini persamaan nilai integrasinya. Kita langsung masukin. Tadi hasil yang udah kita dapetin yaitu min KT sama dengan ln AT dikurangi ln A awal. Nah, karena min KT itu merupakan mx-nya. Supaya sama kayak rumus, jadi dipindah ruasin. Dipindah ruas, jadinya ln AT sama dengan min KT tambah ln A0. Nah, di sini kita bisa dapetin ln AT itu merupakan nilai Y-nya, dan min K itu merupakan nilai M, T merupakan nilai X, tambah ln A0 itu merupakan nilai B. Udah deh, langsung kita mencari kemiringannya. Langsung aja kita masukin. Di sumbu Y ada namanya ln A, dari sini tuh. Terus di sumbu X ada nilai T waktunya, dan di kemiringannya ada min K, dan kemiringan dilambangkan dengan M. Tadi kan kita udah membahas reaksi orde pertama. Nah, sekarang kita akan membahas reaksi orde kedua. Di bentuk dari reaksi orde kedua itu ada dua macam. Yang pertama itu laju. Ketika laju sama dengan K kali pangkat 2 konsentrasi sama dengan 2A produk. Terus dari bentuk yang kedua itu laju K kali konsentrasi A dikalikan dengan konsentrasi B sama dengan A ditambah B produk. Untuk bentuk integrasi hukum lajunya, yang pertama itu ada namanya 2A untuk menjadi produk, di mana di situ ada 1 per A sama dengan 1 per A ditambah KT, di mana persamaan ini adalah aljabar untuk garis lurus Y sama dengan MX plus B, di mana Y itu sama dengan 1 per A dan B adalah 1 per A. Kalau misalkan bentuk kedua yaitu A sama dengan B menjadi produk, di situ ada laju sama dengan negatif delta A sama dengan negatif delta A per delta T sama dengan min delta B per delta T. Sehingga laju K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Kita langsung masuk aja ke contoh pembahasan soal dari orde pertama. Perubahan siktopropona menjadi propona dengan fase gas adalah reaksi orde pertama dengan konstanta laju 6,7 kali 10 pangkat min 4 detik pangkat min 1 pada suhu 500 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah jika konsentrasi awal siklopropana adalah 0,25 m atau 0,25 molar, berapa konsentrasinya setelah 8,8 menit? Kita lihat dulu, di sini ada perubahan siktopropana menjadi propona kan dalam fase gas tersebut. Nah, ditulis dulu. Ini merupakan perubahan ini merupakan siktopropana menjadi propona. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Dari rumusnya kan ln AT sama dengan min K kali T sama dengan ln A0. Langsung kalau kita udah tahu diketahuinya, udah tahu rumusnya, langsung masukin ke pembahasan, yaitu ln AT sama dengan min 6,7 kali 10 pangkat min 4 dikali 528 tambah ln 0,25. Maka bisa kita ketahuin ln AT sama dengan min 1,74. Setelah udah tahu hasilnya min 1,74, lalu kita jumlahkan bisa dengan kalkulator, maka hasilnya akan mendapatkan 0,175. Langsung aja kita masuk ke pembahasan admin beliau. Nama aslinya adalah Sven Arrhenius.
Pada tahun 1889, Sven Arrhenius merumuskan persamaan Arrhenius yang menghubungkan laju reaksi dengan suhu. Sebuah generalisasi yang luas dari persamaan Arrhenius adalah mengatakan bahwa laju reaksi banyak reaksi kimia berlipat ganda untuk setiap kenaikan 10 derajat Celcius atau Kelvin. Meskipun aturan praktis ini tidak selalu akurat, mengingatnya adalah cara yang baik untuk memeriksa apakah perhitungan yang dibuat menggunakan persamaan Arrhenius masuk akal. Jadi langsung kita masuk ke pembahasan. Ada dua bentuk persamaan Arrhenius yang mana dapat kita gunakan bergantung apakah dia memiliki energi aktivasi dalam bentuk energi per mol atau energi per molekul. Tetapi energi per molekul itu lebih umumnya adanya itu di fisika. Kita masuk ke dalam bentuk yang pertama. Dalam bentuk pertama, Sven Arrhenius merumuskan suatu hubungan antara K dan energi aktivasi. Di sini K dirumuskan dengan K sama dengan AE dikurangi energi aktivasi per RT. Dengan K adalah persentase laju, A merupakan faktor eksponensialnya, EA itu merupakan energi aktivasinya, dan R adalah konstanta gas universal, serta T merupakan suhu absolutnya. A merupakan frekuensi faktor, sedangkan yang menyatakan kemungkinan tumbukan akan terjadi dengan orientasi yang sesuai. Persamaan Arrhenius yang kedua itu dirumuskan dengan K sama dengan AE dikurangi energi aktivasi per KBT. Dengan K sama kayak bentuk pertama, K merupakan konstanta laju dan A merupakan faktor eksponensial, T merupakan suhu absolut, EA merupakan energi aktivasi, serta KB merupakan konstanta Boltzmann. Kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan koefisien laju pada 273 K atau 273 Kelvin untuk dekomposisi nitrogen dioksida yang memiliki reaksi 2NO2 menjadi 2NO tambah O2. Adapun aktivasi reaksinya adalah 111 kJ per mol, koefisien lajunya adalah 1,0 kali 10 pangkat min 10 S pangkat min 1, dan nilai R adalah 8,314 kali 10 dikurang min 3 kJ mol pangkat min 1 K min 1. Langsung aja kita jawab. Adapun rumus dari contoh di atas kita bisa ngambil dari bentuk yang pertama, karena bentuk yang pertama itu lebih umumnya digunakan dalam pembahasan kimia, dan bentuk kedua lebih umumnya digunakan dalam pembahasan fisika. Udah deh, kita langsung nyari diketahuinya. Setelah udah mengetahui dari rumusnya ini, langsung kita masukkan rumus. Udah, nanti kita bakal dapat jawaban dari pertanyaan di atas. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, karena saya sadar bahwasanya banyak sekali kekurangan yang ada dalam diri saya, dan apabila ada kelebihan, tentunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.